Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang skala pengukuran dan metode analisis data. Hanya sekilas saja untuk metode analisis data, nanti yang lebih mendetail dan praktiknya akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya akan mulai dari skala pengukuran. Oke, kita lihat dari jenis data. Jenis data itu ada berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber fakta atau fenomena. Ini salah satu contohnya adalah ketika teman-teman menyebar kuesioner kepada responden dan menanyakan beberapa pertanyaan di dalam kuesioner atau data-data interview, itu merupakan data primer. Kemudian jenis data yang kedua berdasarkan cara memperolehnya yaitu adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber lain yang telah dikumpulkan melalui mungkin dokumen atau laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Contohnya ya teman-teman tinggal mengambil data-data dari perusahaan yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Itu merupakan data sekunder. Nah, data primer ini sering dilakukan oleh teman-teman yang dari konsentrasi behavioral seperti pemasaran, kemudian SDM, sedangkan untuk data sekunder ini seringkali digunakan oleh teman-teman yang dari keuangan ya, karena seringkali penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari keuangan itu mengambil data-data dari laporan keuangan perusahaan atau data-data harga saham yang sudah dikumpulkan oleh sumber lain. Oke, kemudian jenis data berdasarkan sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Saya rasa teman-teman sudah paham perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Intinya ketika kualitatif itu data yang disampaikan dalam bentuk verbal, simbol, ataupun gambar. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian data berdasarkan struktur waktunya. Itu ada data cross section, ada data time series, dan ada data panel atau longitudinal. Saya akan berikan contoh untuk data-data ini. Ini adalah contoh data cross sectional. Intinya adalah data cross sectional adalah data yang diperoleh dari satu titik waktu untuk beberapa observasi. Jadi contoh ketika teman-teman ingin meneliti penelitian pada perusahaan yang terindeks di bursa efek, tapi hanya pada satu titik waktu. Ini observasi ini adalah perusahaannya, sedangkan ini adalah variabel-variabel yang dicari. Atau teman-teman ketika melakukan survei menyebar kuesioner pada pelanggan sebuah perusahaan, menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, ini nomor observasi ini merupakan nomor pelanggannya 1, 2, 3. Bisa juga diganti dengan nama pelanggan, tapi lebih baik dikode dengan angka. Kemudian variabel-variabel pertanyaan apa yang ditanyakan tertera di sini. Jadi ini adalah struktur data cross section. Kemudian ini adalah struktur data untuk time series. Jadi time series itu mungkin jenis perusahaannya adalah satu, tapi data yang diperoleh itu merupakan data runtun waktu selama periode tertentu. Contoh dalam contoh ini adalah data dari sebuah negara, bukan sebuah perusahaan tapi sebuah negara, yaitu Puerto Rico. Dia mengambil data dari tahun 50 sampai tahun 87. Ini data-data variabelnya. Ini bisa berupa negara, bisa berupa perusahaan, atau bisa berupa indeks harga saham dan lain-lain. Ini adalah data time series. Intinya adalah yang ada runtun waktu di sini. Itu adalah data time series. Kemudian ada data panel. Data panel itu merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Jadi ada beberapa responden dan beberapa tahun observasi. Contoh di sini adalah contohnya respondennya adalah kota. Nah, terus kemudian kita melihat catatan di tahun 86 dan 90. Kemudian ini jadi kota 1 ini kota yang sama, kodenya 1 dan 1 pada tahun 86.
pembunuhannya, kasus pembunuhan ada 5, tahun 90 kasus pembunuhan ada 8, kemudian di kota 2, tahun 86 kasus pembunuhan ada 2, kemudian tahun 90 ada 1, dan seterusnya. Jadi selama 2 tahun mengobservasi beberapa kota. Nah, itu adalah data panel. Jadi teman-teman harus memahami perbedaan data berdasarkan waktu dan strukturnya ini, karena perlakuan di dalam melakukan analisis dan interpretasinya akan berbeda, sangat berbeda. Jadi sebelum melakukan penelitian, teman-teman seharusnya sudah bisa mengira-ngira data seperti apa yang akan teman-teman dapatkan, apakah time series, ataukah cross section, atau panel. Kemudian data berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukuran ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu nominal? Data nominal itu intinya ini semuanya dalam wujud angka. Data nominal itu angka hanya menggambarkan kategori. Jadi dia hanya melambangkan kategori atau kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, nah itu di kelompok 1 dikasih kode 1, kelompok 2 dikasih kode 2. Nah, antara 1 dan 2 ini tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah jenis kelompoknya. Jadi jenis kelompok 1 dan 2. Tidak bisa dijumlah juga, dan tidak bisa kita tidak bisa mengatakan bahwa 1 lebih kecil daripada 2 atau 2 lebih besar daripada 1, karena angka di sini tidak mencerminkan jumlah atau besaran, tapi angka hanya mencerminkan kode untuk kelompok. Nah, itu adalah data nominal. Nah, nilai tengahnya biasanya untuk data nominal itu kita menggunakan modus atau angka yang seringkali keluar. Jadi kita tidak bisa menggunakan rata-rata. Kemudian alat ujinya biasanya menggunakan chi-square. Kemudian data yang kedua adalah ordinal. Data ordinal itu ada peringkatnya. Jadi antara 1, 2, 3, dan 4 itu ada peringkatnya. 2 itu lebih tinggi dari 1, 3 itu lebih tinggi dari 2, 4 itu lebih tinggi dari 3, dan seterusnya. Tapi dia di antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu tidak ada jarak yang tetap. Kemudian tidak ada angka 0 juga. Contohnya adalah ranking kelas, maksudnya ranking siswa di dalam kelas. Ranking siswa di dalam kelas itu kan peringkat 1 bisa jadi nilai totalnya adalah 90, peringkat kedua 85, sedangkan peringkat ketiga 75. Jadi peringkat 1 ke 2 itu selisihnya 5, sedangkan peringkat 2 ke 3 selisihnya 10. Jadi jaraknya tidak, tapi ada preferensi peringkatnya, bahwa 1 itu lebih baik dibandingkan 2, 2 lebih baik dibandingkan 3, dan seterusnya. Dan juga tidak ada unique origin. Unique origin itu tidak ada angka 0. Karena di dalam peringkat yang nggak ada peringkat 0, nggak ada kan. Nah, itu salah satu contoh dari data dengan skala pengukuran ordinal. Nilai tengahnya median. Kita menggunakan median, kemudian alat ujinya bisa menggunakan rank order. Kemudian ada data yang ketiga, itu data interval. Data interval itu dia merupakan kategori peringkat juga ada peringkatnya, kemudian ada jarak, namun dia tidak memiliki angka 0. Contohnya adalah ukuran sepatu. Teman-teman hampir tidak akan menjumpai ukuran sepatu 0 kan? Ya, jadi berarti dia tidak ada unique originnya. Tapi ukuran sepatu 37, jarak ukuran sepatu 37 dan 38 itu sama dengan jarak ukuran 38 ke 39. Jadi ada jaraknya, tapi dia tidak ada angka 0-nya. Nah, ini nilai tengahnya adalah menggunakan min, alat ujinya bisa T dan F. Kemudian ada rasio. Nah, rasio itu memenuhi semua kriteria di sini. Rasio itu intinya adalah angka biasa, bisa dijumlahkan, bisa dikalikan. Ya seperti gaji, kemudian lama pendidikan dan lain sebagainya, itu merupakan skala rasio. Intinya adalah ya jumlah angka pada umumnya itu adalah rasio. Ini nilai tengahnya adalah min, kemudian alat ujinya bisa menggunakan T dan F. Itu saja. Nah, skala-skala pengukuran ini juga teman-teman perlu memahaminya, karena ini
nanti treatmentnya di dalam analisis juga akan berbeda. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis dengan skala nominal atau interval atau rasio, nah itu akan berbeda. Nah, teman-teman mungkin bagi yang menggunakan kuesioner akan menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert itu masih berdebatan antara ordinal dan interval, tapi untungnya di dalam melakukan analisis skala ordinal dan interval itu tidak jauh berbeda, jadi tidak perlu kita khawatirkan. Kemudian metode analisis data itu ada dua, ada metode dependent dan ada metode interdependent. Metode dependent itu ya seperti pada umumnya teman-teman tahu, yaitu analisis ketika teman-teman ingin mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, teman-teman menggunakan metode dependent, sedangkan metode interdependent itu adalah teman-teman ketika melakukan analisis korelasi dari dua variabel atau lebih. Oke, nah ini beberapa skema untuk variabel dependent dan independent, dan bagaimana teknik analisis, apa teknik analisis yang bisa kita gunakan untuk menganalisis dari beberapa skema itu. Nah, yang pertama itu ketika variabel dependent kita adalah satu skala metrik, dan kemudian variabel independent kita itu menggunakan non metrik dengan dua kategori, itu kita bisa menggunakan uji beda t-test. Skala non-metrik dengan dua kategori berarti ibaratnya contohnya itu ada dua kelas, kita ingin menguji perbedaan rata-rata nilai dari dua kelas tersebut. Nah, kelas A dan B itu berarti dua kategori, kan, kategori A dan kategori B. Kemudian yang kedua adalah satu skala metrik, kemudian ada satu non-metrik dengan lebih dua dari kategori. Kalau tadi itu kelas A dan B, kalau ini mungkin bisa kelas A, B, C, dan D, dan E, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Oke, nah itu kita menggunakan uji statistik analysis of variance. Kemudian lebih dari satu metrik variabel dependentnya, dan variabel independennya satu atau lebih non-metrik. Itu kita bisa menggunakan multivariate analysis of variance. Kemudian di variabel dependennya satu skala metrik, kemudian dan variabel independennya satu atau lebih dari satu metrik, itu kita menggunakan regresi sederhana atau berganda. Kemudian dan seterusnya, nanti teman-teman bisa mempelajari ini. Nanti kita juga akan detailkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya rasa sudah cukup sekian pendahuluan terkait dengan skala pengukuran jenis data, kemudian sekilas tentang metode analisis statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.